Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isarul Ulfa, NPM 20010700113. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Hardware Komputer. Materinya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pengertian hardware komputer. Yang kedua, hardware komputer di dalam casing komputer. Dan yang ketiga, hardware komputer di luar casing komputer. Pengertian hardware komputer. Hardware atau perangkat keras komputer merupakan komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer atau PC. Selanjutnya, hardware komputer di dalam casing komputer. Yang pertama, motherboard atau mainboard. Fungsinya untuk menghubungkan seluruh komponen PC. Yang kedua, central processing unit atau CPU. Fungsinya untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasi. Yang ketiga, yaitu random access memory atau RAM. Berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. Yang keempat, video graphic adapter atau VGA. Berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor atau proyektor. Selanjutnya, hard disk. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Yang keenam, optical disk drive. Fungsinya untuk membaca dan juga menyimpan data dari media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disk. Yang terakhir, yaitu optical disk drive. Berfungsi sebagai pengkonversi dan penyalur energi listrik dari outlet sumber, misalnya listrik PLN, ke bentuk energi listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan komponen-komponen komputer yang berada di dalam casing. Selanjutnya, hardware komputer di luar casing komputer. Yang pertama, monitor. Fungsi dari layar monitor adalah untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis atau VGA card. Yang kedua, keyboard dan mouse. Berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Yang ketiga, Uninterruptible Power Supply atau UPS. Fungsi utama UPS adalah menyimpan dan menyediakan cadangan listrik yang akan digunakan ketika sumber listrik utama padam. Yang keempat, printer dan scanner. Berfungsi sebagai alat output cetak dokumen elektronik baik berbentuk teks maupun grafis. Selanjutnya, berfungsi sebagai alat output suara yang dihasilkan dari komputer. Selanjutnya, sound card atau kartu suara. Fungsinya sebagai penghubung antara komputer dan alat output audio seperti speaker. Selanjutnya, modem. Berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Dan yang terakhir, fungsinya sebagai penghubung komputer dengan suatu jaringan. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.